pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang begal sekaligus pencuri motor di belasan TKP tewas ditembak polisi. Seorang balita tewas tertabrak mobil anggota DPRD. Kalau mobil dari mana, Pak? Mobil dan motor terseok-seok melintasi jalan rusak parah dan berlumpur di Mesuji. Pengusutan dugaan korupsi jasa konsultan konstruksi di Lampung Utara terus bergulir. Rabu siang, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara memeriksa 3 saksi yang seluruhnya adalah PNS. Mereka adalah 2 pegawai di kantor inspektorat dan seorang lagi Andi Wijaya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Pemeriksaan berlangsung sekitar 8 jam. Para saksi mengatakan dimintai keterangan terkait anggaran proyek jasa konsultan konstruksi pada tahun 2021 hingga 2022. Pemeriksaan terkait dengan inspektorat. Terkait apa itu, Bang? Terkait apa itu? Inspektorat. Spesifik, Bang. Lebih spesifik. Terkait dugaan. Ya, berapa pertanyaan, Pak? Dicecar oleh berapa pertanyaan oleh penyidik? Lupa saya berapa pertanyaannya, pasti. Lupa. Materi pertanyaan ada sama penyidik ya. Dari jam berapa kita tadi? Tadi jam 10. Jam 10. Istirahat saya. Pengusutan korupsi dana proyek jasa konsultan konstruksi di Lampung Utara dengan anggaran 1,2 miliar rupiah itu sebelumnya ditangani oleh inspektorat setempat. Kasusnya mandek dan kini diambil alih Kejaksaan Negeri. Alasan mandeknya pengusutan korupsi di inspektorat itu masih dalam penyidikan. Sesuai dengan panggilan hari ini, kami memanggil 3 orang saksi. Yang pertama itu pemanggilan atas nama AW yang jabatannya selaku Kepala Bapeda, pemeriksaan Kepala Bapeda terkait dengan tugas pokok fungsinya beliau selaku Kepala Bapeda dan terkait dengan masalah penganggaran. Jadi sekarang masih berlangsung pemeriksaan ya? Jadi sekarang masih berlangsung pemeriksaan, Pak? Masih. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Lampung Utara menggeledah kantor inspektorat setempat pada 21 Juli lalu. Petugas menyita dokumen proyek konsultan yang diduga bermasalah yang ditangani Inspektorat Lampung Utara. Sejauh ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Meski sudah memasuki era digital, ternyata masih ada wilayah di Lampung yang belum tersentuh fasilitas internet dengan baik. Salah satunya Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat. Akibat jaringan internet yang sulit, aktivitas komunikasi dan pelayanan administrasi kependudukan di desa terhambat, seperti pengiriman berkas jadi terbengkalai, input data yang tersendat, hingga sejumlah layanan publik lain tidak berjalan lancar. Masalah itu menurut warga dan aparatur desa sudah terjadi selama puluhan tahun, namun hingga kini belum ada sedikit pun upaya pembangunan infrastruktur internet dari pemerintah meski sudah diminta berkali-kali. Sini susah sinyal, Pak, ya? Memang susah, percuma ada HP. Sinyal yang nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana nih? Semuanya. Blank spot benar kah atau masih ada tapi sulit gitu? Ya sih, yang jelasnya sulitnya harus ke pantai kalau mau ngebel. Menelpon harus ke pantai. Kalau dari rumah nggak ada. Itu yang nggak ada, yang sulit ini sinyal internet atau sinyal telepon, Pak? Semuanya. Semuanya sulit.
Dua-duanya sulit semua. Kenapa bisa sulit gitu, Pak? Mungkin ada towernya mungkin. Di sini belum ada towernya. Belum ada. Kami udah ini terkirim, nggak tahunya belum terkirim. Nah itulah yang menjadi kendala. Untuk aktivitas kantor, Iya, untuk aktivitas kantor ini. Masyarakat juga. Sekarang jumlah penduduk dan sakti, misalnya 86 atau 1226, udah diliput ini, udah terkirim. Ternyatanya belum terkirim, belum masuk ya. belum masuk, karena nggak ada sinyal itu tadi. Sulit ya. Ya sulit. Untuk masyarakatnya sendiri gimana, Pak? Untuk masyarakat sendiri juga ini Sulitan mungkin. sulit juga. Warga desa Tanjung Sakti mendesak pemerintah daerah hingga pusat segera menyediakan layanan infrastruktur telekomunikasi yang layak sehingga mereka bisa merasakan manfaat digitalisasi yang setara dengan daerah lain. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Kabar gembira diperuntukkan bagi para jemaah haji yang sudah tiba bersama keluarganya. Mereka akan mendapatkan bonus tambahan 5 liter air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi. Ini dikatakan Kakanwil Kementerian Agama Lampung, Puji Raharjo, Rabu siang di kantornya. Air zam-zam itu kini masih dalam pengiriman dari Arab Saudi ke tanah air. Nantinya, air zam-zam itu akan didistribusikan kepada jemaah haji melalui kantor Kemenak Kabupaten dan Kota. Bahwa akan ada tambahan 5 liter air zam-zam untuk jamaah. Nah itu sampai sekarang air zam-zam itu masih dalam proses pengiriman dan pendistribusian sehingga belum siap disampaikan kepada jamaah. Nanti kalau air zam-zam yang tambahan 5 liter itu sudah tersedia, itu jamaah haji akan bisa mengambil di Kemenak Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Dan seperti diketahui, air zam-zam bagi jemaah haji Indonesia merupakan oleh-oleh favorit untuk dibagikan ke saudara dan kerabat setibanya di kampung halaman. Air zam-zam diyakini bermanfaat untuk kesehatan. Namun jemaah haji tidak boleh membawa terlalu banyak air zam-zam ke tanah air demi keselamatan selama penerbangan di pesawat. Panitia penyelenggara memperbolehkan jemaah haji membawa maksimal 5 liter air zam-zam. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selamat datang dan mengucapkan kepada Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.